Ini untuk semuanya saja ya, sudah. Sekarang digeser supaya IPK. Nah, coba perhatikan semuanya. Ini supaya nggak ulang-ulang, Mbak Seri. Siapa kan tadi? Bentar. Mbak, sebentar. Kok Mbak Sri kok nggak ada ya? Namanya tadi Mbak siapa? Shirley apa? Iya Pak, Shirley apa Sri? Shirley ya Pak. Oh, Shirley ya. Mbak Shirley Iya Pak. menyebutkan aspek dari distribusi data yang diberikan. Aspek distribusi data ini apa maksudnya? Misalnya itu bagian-bagian dari distribusi data Pak. Misalnya sebelum dari distribusi data itu ada data yang diberikan. Misalnya data nilai kelas, misalnya data nilai kelas 9 tahun 2007 sampai 2013. Nah, aspeknya itu yang aspek-aspek dari distribusi data itu bagian yaitu datanya, kemudian jumlah data tiap tahun dan jumlah siswanya Pak. Maksudnya nama kolom-kolom pada distribusi frekuensi itu? Iya Pak. Kalau memberikan contoh lagi apa? Menganalisis data berdasarkan distribusi data, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan keputusan. Nah, sekarang menurut Mbak Shirley, ini pemahaman KD-nya itu apa? Ada berapa acara? Ada 6 Pak. Apa? Yang pertama distribusi data, nilai rata-rata, Stop. Acara kok distribusi data itu sebenarnya bukan acara, itu objek. Nah, ini ya, saya tunjuk temannya supaya yang memperhatikan jangan hanya sharing saja. Nanti saya khawatir yang memperhatikan cuma yang punya pekerjaan. Nanti kalau yang lainnya tiba sama saja. Bulan baleni ya. Mbak Mbak Herlina sudah Mbak Neni ya. Halo Mbak Neni. Ya Pak. Menurut Mbak Neni, isinya apa acaranya? Acaranya itu apa saja? Acaranya atau pekerjaan dari KD itu apa saja? Pekerjaan loh ya, bukan bendanya loh ya, bukan objeknya. Yuk, ayo Mbak. Ini. Yang KD 3.10 menganalisis Pak. Ayo acaranya berapa? Wes. Ada menyebutkan, membedakan. Sebentar. KD-nya saja. Ada berapa kegiatan di KD itu? Belum IPK-nya dari pemahaman KD saja. Ada 2 Pak. Apa sama apa? Menganalisis sama Serlia yang kedua nggak kelihatan. Menganalisis sama apa? Sama menyajikan dan menyelesaikan Pak. Sebentar. Coba KD-nya dibaca, KD-nya dibaca. KD 3.10. KD 3.10. Judulnya nggak usah dilihat kan Mbak Sherly. Oh, nah ini semuanya memperhatikan ya, mau saya tanyai. Mbak Neni, kegiatannya apa saja? KD 3.10 dari KD-nya. Menganalisis data berdasarkan distribusi data. Ada berapa? Satu Pak. Satu. Oh.
sekarang Mbak Wiwi. Ya Bapak, Ada berapa? ada satu, tapi rinciannya adalah menganalisis data. Nanti rinciannya menganalisis data berdasarkan distribusi data, menganalisis nilai rata-rata, menganalisis median, menganalisis modus, menganalisis varian data untuk mengambil kesimpulan. Ini pemahaman terhadap KD saja masih ada yang kurang sip. Sekarang Mbak Ledis berapa? Ya Pak, Ada berapa kegiatan? ada 5 Pak. Apa? Yang pertama menganalisis distribusi data, yang kedua menganalisis nilai rata-rata, yang ketiga menganalisis median, yang keempat menganalisis modus, dan yang kelima menganalisis sebaran data. Ya, Seroto. Mbak Nisrin, ada berapa? Ada 15 Bapak. Apa saja? Menganalisis data berdasarkan distribusi data untuk mengambil kesimpulan, menganalisis data berdasarkan distribusi data untuk mengambil keputusan. Ya bagus. Nah, ini yang bagus. Ini Mbak Neni, Mbak Bibi. Baca KD itu begitu memahami KD. Jangan hanya menganalisis. Oh, cuma satu. Nih, jadi bisa menganalisis data untuk mengambil kesimpulan. Ya. Menganalisis ini untuk ini, Keputusan. menganalisis ini. Jadi ada berapa itu kombinasi berapa itu? 15 Bapak. 15 ya? Oh, Iya. saya nggak ngitung, tapi banyak yang jelas ya toh. Ya. Ya, ojo ming satu ki farah. Ngerti? Farah. Oh, satu. Ya satu KD. Tapi ya ini cara nanti nge-breakdown-nya. Nah, ini minimal. Oh, itu minimalnya itu 15. indikatornya 15 itu hanya masih global. Iya. Nanti kalau rinci bisa lebih dari 15. Ya, nah, sekarang yang satu. Nah, saya yang satu ini melanjutkan Mbak Nisrin tadi sudah bagus tadi. IPK-nya contoh satu ini Mbak Sherly dengarkan. Iya Pak. Apa Mbak Sherly, Mbak Nisrin, ayo nomor satu apa wes? Kan contoh yang pertama tuh menganalisis data berdasarkan distribusi data untuk mengambil kesimpulan gitu kan Pak. Nah, itu bahasa KD-nya. Sekarang bahasa IPK-nya menganalisis itu apa? Wow, no itu. Bentar Pak, untuk menganalisis menyebutkan unsur-unsur atau aspek-aspek dari data berdasarkan distribusi data untuk mengambil kesimpulan. Nah, contohnya apa soalnya? Langsung ini. Oh, soalnya. Soalnya, contoh soalnya seperti apa? Sudah mikir gitu loh ya membuat IPK itu. Iya. Karena nanti habis ada soal. Contohnya. Bunyi soalnya gimana kalau KD-nya seperti itu? Kalau KD, IPK, kok soalnya masih susah, berarti IPK-nya belum bagus. Nah, gitu ya Mbak Sherly. Untuk yang lain juga, Mbak Nisrin, kalau IPK kok membuat contoh soalnya susah, berarti IPK-nya belum bagus, Ya, belum operasional. Ngono kuwi. Ya wis. Yo, silakan. Mbak Nisrin lagi mikir apa sudah? Ininya Pak, materinya kan saya bangun ruang sisi datar jadi lagi. Enggak usah materinya ya itu. Oh, Guru ku yo harus pandai, guru ku yo sembarang gitu. Materi SMA itu nggak usah mikir. Distribusi yang diberikan. Ayo Desi juga, Mbak Desi boleh. Mbak Nisrin tadi sudah jawab yang awal, sekarang Mbak Desi.
Ayo Mbak Desi, halo. Halo Pak. Ayo, Iya, Pak. contohnya apa? Contohnya. Contoh PKD kan Pak? Contoh IPK nih, ya IPKD-nya contoh. Nah, Eh, jangan. menyebutkan Nah, aspek atau unsur dari nilai rata-rata gitu Pak. wah, kamu deh. Ya, soalnya. Wah, belum jelas. Nah, ayo Mbak, ini wes ben cepet Mbak Anggi. Contoh IPK, terus contoh soalnya Contoh IPKD-nya, yang bagus. Ojo mung maca nek sing maca kuwi kalau nanti nggak jelas berarti IPKD-nya belum bagus. Tadi berdasarkan yang Miss Rina tadi, gambaran dari pemahaman KD dari Miss Rina tadi. IPKD tadi menyebutkan unsur-unsur Buat sendiri juga boleh, buat sendiri saja supaya. IPKD-nya menyebutkan aspek-aspek dari distribusi data untuk mengambil kesimpulan. Contohnya, misalnya ditampilkan tabel distribusi frekuensi. Ini data tunggal atau kelompok ya? Sebentar. Kalau distribusi datanya Mbak nggak pakai kelompok atau data tunggal. Berarti bisa tunggal, bisa kelompok. Sebentar. Saya tanya, yang dimaksud distribusi data itu apa kok? Data kelompok kok? Tunggal itu apa? Yang dimaksud distribusi data itu apa dulu? Misalnya Pak, kita diberi sebuah masalah yang berbentuk, misalnya kita diberi sebuah masalah tentang nilai kelas, kemudian Bentar, contohnya langsung masalahnya kayak apa? misalnya data siswa kelas 9A tahun 2007 sampai 2013, kemudian diaplikasikan dalam bentuk diagram, baik diagram lingkaran maupun diagram batang. Saya tanya, distribusi data ini apa? Atau contoh distribusi data ini seperti apa? Contoh distribusi data seperti yang tadi saya sebutkan Pak, data nilai kelas, misalnya data banyak siswa kelas 9A. Kemudian Oke, stop. Jadi data kelas 9A, nilai kelas 9A gitu, itu sudah distribusi data apa belum? Belum Pak, itu nanti didistribusikan dalam bentuk diagram. Diagram apa maksudnya? Misalnya dalam bentuk diagram batang ataupun diagram lingkaran. Misalnya kan kelas 9 itu... Sebentar, bedanya distribusi data dengan diagram apa? Diagram itu gunanya untuk mempersingkat Bentar, distribusi data itu apa toh? Kalau distribusi apa, data apa? Kalau distribusi itu mendistribusikan dari yang data tadi, data misalnya kelas 9 itu didistribusikan dalam bentuk diagram. Kemudian kalau datanya itu masih dalam bentuk semacam data mentah Pak, yang belum diaplikasikan dalam diagram. Itu menurut saya Pak. Abid, kalau dengan artinya penyajian data apa sama? Berarti distribusi data sama dengan penyajian data. Menurut saya itu sama Pak. Nah, penyajian data dengan
distribusi itu bahasa Indonesia apa, sinonimnya apa? Ini yang lain juga mikir loh ya. Ayo Andi, Mbak Andi apa? Sinonimnya distribusi apa? Penyaluran. Tolong didistribusikan, ini apa? Disampaikan, disalurkan. Berarti distribusi data itu penyampaian data dari pengumpulan data untuk kemudian sekarang kalau ini ternyata istilah kosakata saja masih pada simpang siur ya. Ini dari kata kosakata. Sekarang ini kuliah statistika dasar, tambahan kuliah statistika dasar SMP. Ya, penyajian data itu ada berapa macam? Yuk. Cepet. Bentuk tabel, bentuk diagram. Tabel terus diagram. Diagram itu. Ya, kalau tabel distribusi frekuensi. Oke. Enggak ada statistik deskriptif. Itu termasuk penyajian data apa enggak? Iya. Ya, tabel ada berapa macam? Tabel distribusi frekuensi. Ada berapa macam? Jawabnya 1, 2, 3, 9. Ini kuliah pelajaran statistika SMP. Tapi jarang. Ini saya terstruktur ngajarnya supaya nanti saudara tambah pinter, tambah gampang memahami ini. Distribusi frekuensi biasa. Dengan tabel. Tabel ada berapa macam? Terus frekuensi relatif, frekuensi kumulatif. Tabel itu ada berapa macam? Ada 3. Bukan isinya tabel, bukan judul kolom ada tabel, tapi tabel itu dalam penyajian data, kalau katanya tadi ada data, itu penyajiannya bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk satu lagi yang tadi belum, statistik deskriptif. Wes, tak tambahi wae. Itu di pelajaran statistik enggak ono kayak kuliah itu saya saja yang buat. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel ada berapa macam? Ada 3, Pak. Apa? 1, 2, 3. 1 apa? Tabel 1 arah, tabel 2 arah, sama tabel 3 arah. Oh, maksudnya ada yang satu arah seperti apa? Tabel yang memuat satu hal atau satu karakteristik saja. Ya, yang kedua? Pak, kalau yang 2 arah, tabel yang menunjukkan hubungan 2 hal atau 2 karakteristik saja. Kalau tabel 3 arah, tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda. Oke, yang dipelajari di SMP ada berapa macam? Atau SMA? Di pelajaran statistik SMP apa SMA ada berapa macam? 3. Satu, Pak. Apa? Kono kurang. Saya ulangi di SMP apa di SMA. Sekarang saya tanya. Ini terstruktur saya ngajar. Dan kamu Ya, Pak. Kalau mencari rata-rata itu ada berapa macam? Ada 2. Mencari rata-rata kalau dalam statistika itu ada 2 macam, Pak. Bisa pakai apa dulu, dari data yang apa dan data yang apa? dari frekuensi data tunggal dan juga tabel frekuensi data tunggal dan juga tabel frekuensi data kelompok. Tadi tabel itu di SMP apa di SMA dibandingkan berapa macam?
Berarti ada dua. Apa dan apa? Yang data tunggal Hmm. dan data kelompok. Nah, sekarang kan penyajian data ini Mbak Aulia apa siapa tadi siapa yang menjawab sebelumnya tadi Mbak Mbak. Aulia siapa? Mbak Aulia, Pak. Mbak Olivia. Aulia, Mbak Aul, Olivia, Pak. Mbak Olivia. Nah, tadi yang ada satu arah, dua arah, tiga arah itu di pelajaran apa? Statistik kuliah, Pak. Nah, setelah kuliah kuwi soalnya sono kaitane kok Anafa jalur satu jalur, Anafa dua jalur, Anafa tiga jalur, wis advance kalau statistik ya bukan advance statistik belum, tapi wis jalur kuliah, wis level kuliah, level SM sekolah itu baru dua tabel tunggal atau tabel kelompok. Nah, saya tanya tabel kelompok, tabel kelompok nama lainnya apa? Ini dikaitkan dengan pertanyaan saya tadi yang awal, tadi yang cari sinonim tadi apa? Tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, ada nggak data disajikan dalam distribusi frekuensi data tunggal itu ada nggak? Tidak ada. Nah, itu jadi yang ada itu cuma data tunggal dan tabel tunggal dan tabel distribusi frekuensi sebaran. Nah, sekarang langsung yang macam-macam diagram nggak saya tanya. Wah, macam-macam statistik deskriptif apa saja? Mbak Sri Malurlisa. Iya, Pak. Oh, pertanyaan saya sudah dengar belum? Sudah, Pak. Nah, dijawab langsung. Anda jawab. Apa? Untuk yang lain juga, ini kelihatannya Mbak Marlisa, si Marlisa cuman bilang iya tapi belum ngerti. Pertanyaan saya apa Mbak Elisa? Coba yang keras. Macam-macam distribusi ya, Pak? Wow, pertanyaannya Pak jelas. Jadi saya tanya, kalau menyajikan data itu bisa dalam bentuk tabel ada dua macam. Bisa dalam bentuk diagram. Diagram ada macam-macam. Ada diagram garis, diagram kue, diagram batang, ada diagram yang lain. Nanti diagram garis. Nah, sekarang saya tambahi yang tadi yang belum, menurut Bibi tadi kan dua, statistik deskriptif. Nah, untuk menyajikan dalam statistik deskriptif supaya informasinya itu lengkap, akurat, mudah, cepat, disajikan dalam bentuk beberapa ukuran. Ukuran apa saja? Satu. Pertanyaan sudah jelas? Apa? Ukuran pemusatan data. Itu penyebaran data. Ukuran pemusatan terus? Ya, penyebaran data. Penyebaran bahasa lainnya apa? Dispersi. Penyebaran. Nah, itu gara-gara suka pakai bahasa asing, bahasa Indonesia yang sudah dibuat bahasa asing. Distribusi, Pak. Distribusi. Tuh. Wes, apalagi ukuran pemusatan, ukuran distribusi, atau ukuran penyebaran. Terus apa lagi? Cepat. Sudah habis. Ini.
Kuwi pelajaran statistik itu ya sudah diajari sejak SMP sampai mahasiswa S2 nanti yang sederhana saja. Ukuran letak, ukuran kelandaian, ukuran kemencengan. Nah, sekarang ukuran pemusatan ada berapa macam? Ada rata-rata, modus, median. Itu semuanya ukuran pemusatan. Harus nanti sudah ngerti kapan digunakan ukuran pemusatan rata-rata, kapan. Kapan digunakan modus, kapan digunakan median. Sudah ada kuliah seperti itu? Di SMP sudah diajari gitu, SMA sudah? Kapan? Di S1 sudah? Wah, ini aku ngerti wih. Ukuran penyebaran apa saja? Standar deviasi, variansi, simpangan sama variansi, simpangan kuartil. Wah, ya. Sing gampang-gampang urung. Range. Rentang. Oh, kuwi sing gampang SD iki. SD ukuran tertinggi dibanding rentang. Wah. Nek simpangan baku, simpangan varian itu wis rada advance. Nah, sing rada sederhana tadi boleh simpangan kuartil apa semi interkuartil apa namanya apa. Nah, itu simpangan. Itu simpangan rentang atau simpangan baku soal dan itu. Ukuran letak apa saja? Q1, Q2, Q3, Bapak. Nah, ada lagi? Persentil. Desil. Wah, sebelum persentil? Ya. Desil. Ya, sing dibagi 10. Pertama dibagi 3 atau 4? Bagian. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil iki ono piro? 4. Jadi dibagi menjadi 4 bagian sama 3. Oh, jadi ukuran ini pertama ukuran letak itu kuartil 4. Desil 10. Persen 100. Terus apa meneh masih ada enggak? Har persen masih ada? Wow, no permil per 1000. 1000 persentil nggak jarang karena datanya mungkin nggak untuk SMP datanya nggak 1000, nanti ada per 10.000-an. Wah, aku wis angel bayang ya rasa. Ya minimal 4, 10, 100, 1000 per mil. Oh, kuwi kudu ngerti kuwi. Ukuran kemencengan apa saja? Ada berapa? Ayo, cepat. Apa normal itu, Pak? Distribusi normal atau itu menceng kiri, normal, menceng kanan. Menceng miring. Bahasanya skewness. Nah, itu deh bahasa Inggrisnya di statistik itu skewness. Nah, kemencengan. Kemiringan ya. Ya, kok miring kok? Nah, saya enggak tahu. Saya harus suka dengan istilah menceng. Skewness itu bahasa Inggrisnya apa? Miring. Ya. Nah, sekarang tanya, itu kalau dengan gambar miring kiri atau menceng kiri. Nah, sekarang kalau pakai hitungan statistik, deskripsikan statistik itu kan mestinya nilai, pakai nilai. Nilainya positif apa negatif kalau menceng ke kanan? Positif. Bangsanya mudah. Kalau menceng ke kanan itu yang nilainya banyak yang tinggi apa banyak yang rendah? Banyak yang tinggi, Pak. Yang tinggi, Pak. Tinggi, Bapak. Banyak yang tinggi. Nilai skewness-nya
Maksudnya negatif apa positif? Positif, Pak. Positif. Nah, itu yang salah. Nah, itu sudah baru nilainya negatif. Jadi mencengnya itu unitnya negatif itu malah yang bagus kalau prestasi belajar apa kuliah apa ngajar siswanya unitnya positif. Oh, nilai positif itu malah nggak baik. Berarti banyak yang belum KKM. Nah, nanti dicek gitu. Nah, sekarang kelandaian apa? Ada berapa macam? Ya, tadi ada landai banget, ada normal, ada menjulang tinggi. Nah, itu. Wes, ngono ya. Ngerti gambarnya toh? Gambarnya. Nah, ngono. Ngerti? Yang saya sampaikan ngerti toh? Nek digambar lancip banget, bur bangkai loh itu kelandian nek sing landai kaya gunung sing paling rendah onanya landai, nek sing normal biasa. Dadi ngono kuwi. Nah, distribusi. Nah, ini kembali mau ngomong distribusi data. Ini tapi ada ini distribusi data atau sebaran data. Nah, sebaran data itu ini berdasarkan sebaran data itu apa yang dimaksud? Apa bedanya? Nah, ini sebaran data kok ada dua ini tadi ya itu saya sing perlu dikritisi nih. Kok ada sebaran data, kok ada istilah distribusi data, ada sebaran data itu yang dimaksud di sini apa? Nah, kalau nanti ini mungkin berlebihan ya dia tulis satu saja. Berdasarkan distribusi data itu sama dengan sebaran data sebenarnya. Nah, Ya, Pak. tapi ini yang dimaksud aspek-aspek itu soalnya apa? Contohnya apa? Tadi menyebutkan apa? Menyebutkan apa? Menyebutkan apa tadi? Aspek-aspek. Iya, Pak. Nah, contoh soalnya apa? Contoh soalnya yang tadi Pak tentang nilai kelas 9A. Nah, itu berarti kurang memahami tadi lengkapnya KD. Kamu kan menganggap ini satu. Iya, Pak. Tadi kan itu bisa dibaca menganalisis data berdasarkan rata-rata untuk mengambil kesimpulan. Itu contoh. Nah, itu kalau mau diungkapkan dalam IPK ya mestinya menyebutkan kesimpulan berdasarkan atau menyebutkan kesimpulan dari paparan data atau dari apa sebaran data apa media. Nah, menyebutkan Ya, media apa sebaran melihat ini bisa saja menyebutkan kesimpulan dari distribusi nilai rata-rata pemaparan data dalam bentuk ini atau informasinya itu ini tadi ada rata-rata suatu distribusi data disebutkan nilai rata-ratanya, mediannya, modusnya, distribusinya, kesimpulannya apa, membuat kesimpulan itu maksudnya apa? Kalau ini data median dari ini sekian, modusnya sekian, mediannya sekian. Nah, ini paparan ini atau hasil ulangan ukuran letaknya begini ya, kesimpulannya pembelajarannya bagus apa tidak. Nah, itu kan berarti bisa membuat kesimpulan itu bisa menyebutkan gitu ya, yang seperti yang saya tanyakan tadi. Kalau dari suatu pembelajaran distribusi sebaran datanya menceng ke kiri atau nilai kemencengannya negatif, bagus apa tidak kesimpulannya? Mbak Sherly, bagus apa enggak? Hah? Pembelajarannya bagus apa enggak?
Mbak Sherly sudah jadi guru belum? Belum, Pak. Mbak Anggi sudah jadi guru? Sudah, Pak. Nah, ngajar apa? SMK. Apa pelajarannya? Matematika SMK. Ya, hasil ulangan matematika Bu Anggi di kelas sekian SMK jurusan teknologi jaringan, teknik jaringan, ya, ukuran kemencengannya negatif. Nah, berarti A, hasil pembelajaran Bu Sherly biasa, negatif, jelek sekali. B, biasa saja. C, agak jelek. D, bagus. Nah, jawabannya apa, Pak Sherly? Jawabannya kurang bagus, Pak. Nah, Mbak Anggi. Bagus, Kak, Pak. Karena berarti banyak yang nilainya di atas KKM. Ini Mbak Sherly kurang konsentrasi. Ini nek kuliah dengan saya konsentrasi. Wong tadi sudah diomongkan kok. Wah, sudah disampaikan kok. Mbak Ledis, bagus apa enggak? Jawabnya apa? Bagus, Pak. Wah, ini aku tak tanya yang lainnya. Kok meniru-niru Mbak Anggi? Mbak Baik. Jawabannya apa? Bagus Bapak, soalnya kan nilainya negatif tadi Pak. Nilainya melenceng ke kanan. Mbak Syarifah, Mbak Zarifah, Mutiara. Datang nggak Mbak Zarifah? Mbak Zarifah nggak masuk ya? Masuk Pak. Jawabnya apa? Bagus Pak. Kenapa? Apa sebabnya? Oh, ini kuliah. Oke. Kenapa, Mbak? Jaringan saya agak putus-putus Pak, kurang jelas soalnya. Kamu tinggalnya di mana sekarang? Di Siak Pak. Siak, Sumatera. Iya Pak, Sumatera. Oh, sudah ada jaringan listrik nggak? Belum. Sekarang udah agak normal Pak. Oh ya, wes. Ini terutama yang jaringannya belum bagus, konsentrasi penuh. Kalau ulangan kok dihitung pakai SPSS, skewness-nya negatif, berarti melencengnya ke kanan, nilainya banyak yang tinggi-tinggi. Kesimpulannya pembelajaran kalau nilai ulangannya banyak yang tinggi-tinggi bagus apa kurang apa jelek atau biasa-biasa saja. Ya, tuh kesimpulannya ya. Oke, lanjut. Chris, ini jadi kelihatannya indikatornya kurang jelas. Makanya materinya ya kurang jelas. Nah, sekarang ya. Kalau IPKD-nya seperti yang saya katakan tadi, materinya apa? Ayo Mbak Ziana. Distribusi data, Pak. Wah, ada distribusi data nanti jawabnya bisa macam-macam. Oh, semuanya. Soal yang saya berikan tadi kok distribusi data. Kurang spesifik. Masa saya nanya Mbak Anggia lagi, Mbak Sari. Mbak Sari saja lah. Mbak Sari ada? Ada Pak. Nah, ini jawabnya apa Mbak Sari? Kalau misalkan jawab macam-macam distribusi data Pak. Yang soalnya saya tanyakan kepada tadi Mbak Sherly, saya tanyakan Mbak Anggi, dan terakhir saya tanyakan Mbak Mutiara tadi loh, itu
bunyi IPK-nya gimana? Eh, Ya Mbak Wiwi, ya, ayo Mbak Wiwi, ben tambah pinter Mbak Wiwi tadi sudah lihat. Menganalisis data berdasarkan distribusi data untuk mengambil kesimpulan. Wah, kepanjangan. Oh, itu kan baru tafsiran KD. Ya, ben cepet. Ya, menyebutkan kesimpulan berdasarkan. Wah, kuwi. Apa tadi yang saya tanyakan tadi? Apa? Berdasarkan ukuran letak dari suatu sebaran data. Wes ngono kuwi. Jadi kesimpulannya apa? Materi ini apa? Ya, membuat kesimpulan dari ya toh, membuat kesimpulan berdasarkan ukuran letak. Wah, itu bisa membuat kesimpulan dari sebaran data. Apa tadi saya lupa tadi ya. Nah, itu seperti tadi. Nah, gitu. Menyebutkan atau membuat kesimpulan dari titik-titik. Nah, itu materinya menyebutkan kesimpulan dari apa? Atau kalau menyebutkan nanti bunyinya membuat kesimpulan materinya kalau mau materinya supaya membuat apa membantu dulu pakai kata membuat. Nah, tapi kalau tidak mau membuat ya cukup ya kesimpulan berdasarkan apa tadi ukuran letak, sebaran data, ukuran letak apa? Nah, distribusi apa tadi sebaran data, ukuran letak, membuat kesimpulan dari sebaran data dalam kurung ukuran letak. Oh, wes. Sudah toh? Pak Yana sudah jelas. Sudah, Pak. Pak Nisrin? Sudah, Pak. Nah, Mbak Desi? Jelas belum? Wah, malah menunggu Mbak Ledis. Ya Sudah. ampun. Ya. Mbak Nganu Sherly? Sudah, Pak. Nah, itu ya nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Materinya seperti tadi ya. Terang. Kolom berikutnya. Ayo saya kira diperbaiki langsung Mbak Sherly. Sebelahnya keterampilan abad 21-nya, Pak. Oh, belum. Keterampilan abad 21 kok belum di. Oh, di sini ada berapa macam yang kira-kira penting kamu mau laksanakan? Kalau di sini saya ambil satu, Pak, yaitu berpikir kritis dan problem solving atau pemecahan masalah. Itu 2 atau 1? 2, Pak. 2. Sudah. 2 nggak bisa dioptimalkan. Ya. Kalau bisa usaha itu jangan minimalis. Yang baik-baik itu jangan minimalis. Kamu kalau sholat cuma cukup yang wajib saja. Wah, ada sunat-sunatnya. Sunat saja, sunatnya macam-macam ditambah yang baik-baik itu ya. Tapi bisa dilakukan yang baik, tapi yang bisa dilakukan yang baik, tujuan keterampilan yang banyak tapi masih bisa dimungkinkan untuk dicapai, jangan hanya kebanyakan tapi susah dicapai atau bahkan nggak bisa dicapai. Ya ya Pak. Oke. Silahkan yang lain gantian. Oh, ini sudah melibatkan berapa orang ini yang tampil Pak Sherly saja. Ya ini caranya gitu. Ayo Ya yang baik, lain. terima kasih Pak. Jadi, kalau ada yang kurang jelas tanya lu ya. Iya Pak. Ya yang lain silahkan. Itu belum didalami keterampilan abad 21-nya. Saya Bapak. Ini Bapak. Mohon izin saya share screen.
Ayo langsung saja. Mhm. Sempat mana Pak, sempat mana apa Pak? Mohon izin Bapak, ini adalah hasil dan IPK saya. Mohon izin jika salah dan saya akan perbaiki. Ya, tapi itu kolomnya bisa disendirikan enggak? Kolom kakinya masih banyak longgarnya apa Mbak Mimi? Bapak. Ini Bapak. Ya. Bentar. Ini tulisannya saya besarkan dulu. Ini kurang gede. Wah, ini saya cari kacamata ini tulisannya gede ya. Menemukan karya. Kalau pengertian perlu ditemukan enggak? Maksud saya siswa itu menemukan sendiri atau gimana sih Bapak? Menyebutkan saja gitu. Loh, saya tanya malah ditanya. Jadi memilih mana yang perlu menemukan, mana yang cukup menyebutkan, mana yang perlu dua-duanya ya dipikir. Ojo bingung langsung menemukan garis miring menyebutkan semua, dipilih-pilih. Ya gitu. Coba KD-nya tadi apa? KD-nya. Mendeskripsikan integral tak tentu, antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifat berdasarkan sifat-sifat turunan. Nah, kalau ini acaranya ada berapa Mbak? Dari KD saja. Ada dua. Yang Apa? pertama mendeskripsikan integral tak tentu sebagai antiturunan aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunannya. Oke, yang mendeskripsikan tadi di breakdown menjadi berapa IPK? Saya jadi dua Bapak, yang menyebutkan pengertian sama memberikan contoh-contoh. Oke, yang menganalisis? Yang menganalisis itu ada 15 Bapak. Oke, sifat-sifatnya ada berapa? Sifat-sifatnya ada 5. 5 kali 2? 10. 10 tambah 2, berarti ada berapa? 10. Kok banyak banget? Jadi gimana ini? Iya Bapak. Mendeskripsikan ada di breakdown jadi 2. Yeah. Kemudian yang menganalisis sifatnya ada berapa? Kalau sifat-sifatnya ada berapa? Ada 5. 5. Nah, menganalisis sifat-sifat itu, kata menganalisis di breakdown menjadi kata kerja operasionalnya apa dan apa? Menemukan sama membedakan. Oh, jadi 10, 20, 5, 10. Kayak sudah kalian atau sifatnya 4. Sifatnya berapa tadi? Ada 5. 5 di breakdown menjadi menyebutkan, menemukan, menyebutkan, dan membedakan. Berarti ada 10 toh, 10 dengan 2, 12. Nah, ini kok banyak? Ditambah apa? 13. Jadi saya Oke, ini kasaran saja. Kalau integral itu yang
di SMP itu ada yang pakai substitusi nggak? Iya Bapak, ada substitusi sama parsial Bapak. Hanya saja saya Teknik itu integrasi. iya, Teknik teknik integrasi. integrasi ada 2. Itu Mana? integrasi disubstitusi sama parsial. Ayat mana ini? Ya. Ada nggak? Nah ini tidak ada Bapak, karena kan saya melihat di buku Purcell itu kan semuanya kan teorema Bapak. Nah terus kalau di buku guru itu teoremanya itu sampai integral parsial. Tapi kalau di buku guru hanya sampai jumlah saja Bapak. Jadi saya tuh bingung. Sebentar dulu. Gitu. Kalau mau membuat indikator jangan lihat buku. Jangan melihat buku. Nah, nanti jadi kurikulum berbasis materi. Kalau lihat buku, wah, mencocok-cocokkan, lihat tadi saja. Nah, sifat-sifat integral itu ada yang dikaitkan dengan ini khusus fungsi aljabar ya? Iya, fungsi aljabar. Fungsi aljabar berarti ada fungsi pecah. Nah, yang ada yang bentuk dfx per x apa enggak? Yang rasional, fungsi rasional. Enggak. Dfx per fx itu termasuk fungsi aljabar bukan? Fungsi konstan. Wah, fungsi logaritma kan. Oh iya, per x ya Pak ya? U per U, integral U du, integral du per U kan ln U. Ln U, ya, ln U ya. Mbak Bibi kok pakai ln itu, kenapa kok pakai ln? Seperti x itu. Sebentar. Ini masalah cuman iseng-iseng saja tanya. Kok bacanya ln U itu karena apa? Natural dengan basis x. Bukan, tulisannya ln U, ln x itu tulisannya apa? Hurufnya. Kenapa kok dibaca ln x kok ln x kok tadi ln x kok bukan ln x, kenapa? Logaritma natural. Iya, kok logaritma natural mestinya ln. Nah, logaritma natural kan berarti mestinya bacanya ln x. Kok muni ln x? Masnya ya Pak. Nah, berarti apa karena tradisi waktu kuliah dulu bacanya ln x gitu? Enggak. Saya tanya, iki Mbak Wiwi kok bacanya ln x itu tiru-tiru sapa wis gampangane? Ayo mbok muni niru-niru dosen kuliah dulu ngono. Nah, kalau saya boleh ditiru, boleh tidak. Ini inisiatif saya sendiri. Kalau saya baca ln x. Baru tahu Bapak saya. Lah iya, tadi saya baru dengar ini toh. Iya. Nah, karena apa? Saya membaca ln x karena Logaritma n. itu logaritma natural. Nah, kalau singkat tadi ln x kan singkatan logaritma natural kan kalau di itu. Iya. Nah, supaya ngerti ini sekaligus penanaman ln itu maksudnya logaritma natural. Logaritma natural itu logaritma dengan bilangan pokok bilangan natural. Bilangan natural itu bilangan hampir. Oh, 2,7182. Ya itu iseng-iseng saja. Makanya kalau ini ya sudah itu enggak masalah. Hampir semua dosen guru dunia mesti bilang ln x. Saya tanya, kok ln kok bukan ln, orang len. Oh, len. Kok ln? Ln apa cara orang Jawa? Len. Kok len? Oh, kalau saya lon. Ln itu logaritma natural kan gampang, jadi ngerti duduk perkaranya itu, tapi cuman odo-odo saya saja.
Nah, ya, lanjut ya. Ini menganalisis itu. Nah, sekarang bisa nggak menurunkan, menemukan? Nah, menemukan ada nggak menemukannya? Oke, materinya Mbak, coba materinya digeser. KD-nya nggak usah. Oh, wah nggak kelihatan. Ya, sudah itu saja. Oh, sebentar. Ini materi. Materi matematikanya mana? Ini materi matematikanya Pak. Oh, sebentar. KD-nya? Hasilnya Oh, Pak, IPK coba digeserkan antara IPK dan materi saja. Kalau perlu kolomnya disempitkan nanti 2 baris nggak apa-apa. Ini nggak bisa dilihat ya. Buat izin Bapak, ini karena memakai equation, jadi itu di Excel itu membacanya seperti gambar Bapak. Jadi kalau saya besarkan itu nanti jadi berubah semua. Oke, nggak apa-apa. Ini jadi nulis di Excel pakai equation bisa ya? Ya, ini pakai equation, tapi dia membacanya itu pakai gambar, jadi tidak simultan seperti di Word gitu Bapak. Oh iya. Coba. Nah, ini materinya apa? Saya misalnya nomor 1 menyebutkan pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Nggak usah pakai fungsi aljabar, integral tak tentu itu ya tidak pakai fungsi aljabar ya apa? Pengertian integral tak tentu. Oke. Wah, ini yang susah yang bawahnya ya. Ya, intinya begitu. Tiap IPK beda toh materinya? Berbeda semuanya Bapak. Berbeda semuanya tergantung IPKD. Mbak Wiwik ngajar di SMA juga? Gitu Pak. Nah, saya tanya, langsung saya tanya, kalau mau merancang RPP, IPK-nya seperti ini, materinya ditulis ini, nah, membuat RPP-nya gampang apa sulit? Sepertinya agak susah Pak, yang membedakan ini agak susah. Nah, terstruktur, ini saya tanya, di RPP yang sudah dibuat saat ini, uraian materi ditulis judulnya apa ditulis materinya juga? Uraian iya, materinya Bapak. Cuman materi secara umum Bapak. Jadi misalnya kalau sifat-sifat ya materinya sifat-sifat gitu aja Pak. Mohon izin Bapak, saya itu dari matematika ini jadi saya masih sangat. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Malah justru ini, kalau nulis, kalau RPP, nah sekarang saya RPP yang di Jumat, ngajarnya sudah berapa lama? Ya, itu dari 10 tahun Bapak. Berapa? Itu dari 10 tahun Bapak. Oh, 10 tahun lebih. Nah, saya tanya, berdasarkan pengamatan selama ini 10 tahun atau kurang, Mbak Wiwik lihat entah RPP-nya sendiri atau LPP buatan orang lain, antara IPK dengan materi itu berkorespondensi satu-satu, berpasangan, misalnya kalau IPK-nya ini, materinya ini, kalau IPK-nya ini, materinya ini, rinci seperti itu atau blondongan materinya. Yang saya lihat Pak, contoh-contoh itu blondongan. Terus saya baru belajar tuh dari Pak Jailani malah ini, jadi tahu gitu. Nah, sekarang kalau blondongan itu membantu guru kalau mau mengajar apa enggak? Lebih untuk tidak. Ada yang bisa yang kelewatan, bisa kalau blondongan itu kemungkinan terjadinya kelewatan. Maksudnya ada yang ketelisut enggak diajarkan, atau kemungkinan yang diajarkan berlebihan, ada yang lebih tapi ada yang ketelisut, itu apa? Enggak. Ya, pasti akan tidak teliti. Nah, sekarang kalau misalnya per IPK materinya masing-masing seperti ini, kemungkinan ketelisut atau kemungkinan yang diajarkan berlebihan, peluangnya besar apa tinggi? Kalau untuk kayak gini, seperti yang Bapak ajarkan ini, kemungkinan kecil untuk terlewat.
Nah, ya ini kita harus begitu, harus ada inovasi, harus sekarang membuat RPP saja dengan kuliah seperti ini, inovasi meminimasi. Wah, meminimasi itu mengurangi kemungkinan berlebih atau kemungkinan kelewatan. Nah, ini. Dulu kuliahnya di mana, Mbak? Ini di UKSD, Pak. UKSD ini. UKDW apa UKSB? Universitas Kristen Satya Wacana, Bapak. Oh, Jogja ya? Salatiga. Oh, nek UKDW itu mana? Di Jogja. Oh, yang di Bethesda itu UKDW? Iya. Oh, yang di Salatiga itu UKSB? Iya. Duta Wacana ya? Satya Wacana apa Duta Wacana? Satya Wacana, Bapak. Oh, nek yang UKDW yang Bethesda itu yang Duta Wacana. Oh, ya. Oke. Ya, oke. Terus lanjut. Nah, ini keterampilan abad 21-nya. Ya, ini Bapak, kemungkinan ini kan saya baru memilih satu, Bapak, yang tadi Bapak mendiko tadi, berarti bisa saya maksimalkan. Misalnya Bisa maksimalkan, oke. Iya. Tapi kalau jangan sama. Jadi satu KD atau sepasang KD itu jangan ada yang sama, harus beda, harus unik seperti tadi. Ditulis sekali kreatif, ya kreatif, jangan kalau ini gelondongan satu KD, keterampilan nggak masing-masing lah, masing-masing susah. Nah, nanti misalnya ini berpikir kritis, kreatif, inovatif itu masing-masing, dibuat masing-masing. Nah, itu nanti barisnya bisa digabung. Berapa baris kreatif, tidak harus urut. Misalnya kreatif itu tidak harus IPK 1, 2, 3. Yang inovatif 4, 5 tidak. Itu maksudnya bukan berpasangan dengan IPK, tapi berpasangan dengan KD. Tapi harus masing-masing. Nah, nanti kreatif itu indikatornya apa? Inovatif itu indikatornya apa? Problem solving itu indikatornya apa? Itu nanti bisa barisnya bisa diedit. Nah, sudah jelas? Berarti sepasang KD itu maksudnya 3.11 sama 40.1 gitu. Betul. Oh, saya mau tanya lagi. Apakah IPKD di poin sama 4 itu harus sama, Pak? Karena kan saya melihat itu ada yang sama, terus ada yang tidak. Misalnya ini sampai 17, berarti nanti yang 4 itu berarti sampai 4 itu 17 gitu. Sebentar, jangan digosor-gosor. Oh, Pertanyaannya sama itu maksudnya sama apa? Oh, izin. Begini, Bapak. Misalnya 3.10.1 itu pengertian integral itu. Nah, terus apakah dia itu berkorelasi dengan 4.10.1? Sebentar. Saya coba digeser. KD-nya supaya kelihatan. Oh, iya. KD-nya supaya kelihatan. Oke. 4-nya kok nggak kelihatan? Stop. Yang ditanyakan itu yang bersesuaian itu antara 3 dan 4 atau gimana? Iya, Bapak. Jadi kan saya kan membaca itu kalau misalnya di sini 3.10.1 berarti nanti harus berkorelasi dengan 40.1. Oh, tidak. Tidak lah, itu dari saya bingung, Bapak. Loh, kalau misalnya IPK-nya yang 3 itu 17. Ya. Yang 4 cuma 10, gimana memasangkannya? Nah, ya berarti boleh nggak, Pak, gitu. Oh, bukan boleh. Memang tidak harus. Oh, tidak harus. Iya. Loh, malah harus malah nanti repot. Malah mengada-ada, malah nggak cocok. Iya, memang saya itu malah nggak cocok. Nggak cocok sama sekali ini. Malah nggak cocok. Berarti berdiri sendiri nih, Bapaknya. Ya bersih sendiri. Saya tanya, nah ini
yang KD 410 Hmm. itu soalnya soal cerita apa bukan, Mbak? Yang ini maksud saya adalah ada soal cerita Kak. Jadi soal cerita itu berarti dia harus bisa 5 ini. Oh, Satu, bentar. dua, itu. Tapi nggak sulit memberikan contoh soal cerita yang integral tak tentu. Bentuknya soal cerita, tapi ini Bapak Jir tidak langsung misalnya ada soal misalnya kecepatan pertambahan penduduk. Nah, misalnya fungsinya MT. Nah, kalau kecepatan dalam fisika kan fungsinya PT. Jadi dia harus mengkonversi MT ke PT. Jadi memang ada harus menentukan informasi dulu, terus memisahkan, terus nanti menghubungkan. Oh, misalnya untuk mencari misalnya pertambahan penduduk berapa tahun yang akan datang, kan tadi pakai integral dari PT dari ST itu Bapak. Jadi ini soal cerita. Itu integral tentu apa integral tak tentu kalau jumlah? Integral tak tentu Bapak. Nah, nanti ada nilai awal apa enggak? Ada nilai awal. Nah, ada nilai awal ini bukan integral tentu. Karena diketahui pada Ya, waktu nanti coba nanti bisa diedit, nanti coba buat reng-rengan atau draft. Nah, soalnya seperti apa, itu soalnya itu termasuk soal integral tentu apa soal integral tak tentu. Kalau punya nilai awal, nilai akhir, misalnya penduduk di tahun sekian, berapa tahun penduduk di tahun sekian, itu termasuk integral tentu apa tidak tentu. Itu satu. Yang kedua, jabaran KD 4 titik berapa itu yang pakai proses, yang pakai 5 indikator itu kalau soalnya soalnya cerita. Jadi memang harus ada informasi penting itu supaya siswanya bisa membedakan mana yang informasi penting, membuat pemisalan itu kalau karena soalnya cerita, maka perlu dibuat model matematik. Kalau soalnya itu bukan soal cerita, tidak membuat model matematik, ya mungkin nggak perlu yang 5 itu. Mungkin atau bisa soal cerita, tapi hanya sampai kalau sampai modelnya saja mungkin sampai 3. Tapi kalau soal cerita, kemudian sampai ke solusi, ya itu memang 5. Nah, tapi kalau 5 itu, kalau soal integral tak tentu, apa integral tentu yang soal cerita yang bisa menyangkut sampai ada solusi itu. Itu catatan untuk Mbak Bibi. Izin bertanya juga Bapak, kalau misalnya soalnya bukan soal cerita, apakah benar Bapak misalnya ini yang 410.6 sampai 10 itu bukan soal cerita? Itu bunyi IPKD-nya apakah seperti itu Bapak? Kalau IPK-nya apa dijabarkan tidak harus 5 itu kalau soal bukan cerita. Nah, memang nanti maksud ada membuat pemisalan. Soalnya saja sudah dalam bentuk lambang matematika, maksud harus dimisalkan, membuat pemisalan. Nah, ya mesti dilewati toh. Oke. Berarti bunyinya menentukan solusi dari monggo kalau itu nanti silakan gitu dimodif, disesuaikan. Ya, silakan kalau ada yang tanya, yang lain boleh tanya yuk, yang mungkin belum sempat presentasi karena ini waktunya hampir habis, malah sudah habis ya. Nah, silakan kalau ada yang tanya supaya minggu depan sudah langsung ini present. Nah, indikator semuanya saja ya, ini besok diceki loh ya. Besok diceki satu-satu meskipun nggak tampil, diceki sudah sampai mana. Ini saya sudah siap di Excel. Ini saya ada tinggal ngecek ini, sudah saya tulis di IPK, materi, keterampilan abad 21, RI 40, masyarakat 50, itu nanti termasuk indikatornya. Ini sudah ada kolom-kolom
foto di penilaian saya gitu, tinggal di Excel saya gitu ya. Nanti semuanya saja, ini saya garis bawahi, semuanya saja silakan diperbaiki IPK-nya, materinya disesuaikan, dipilih keterampilan abad 21, RI 40, masyarakat 50, dan indikatornya. Nah, untuk menentukan indikator dari keterampilan abad 21 bisa lihat di tesis, bisa lihat di disertasi, kalau yang mau cepat itu. Tapi kalau yang mau bagus, lihat buku, teks. Nah, dirumuskan sendiri, dijabarkan sendiri. Begitu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan, Mbak. Ayo, Mbak Esmi. Yang apa namanya? Untuk yang keterampilan, pemilihan keterampilan itu kan ada abad 21, ada apa RI 40 sama masyarakat 5.0. Nah, itu di kolom keterampilan yang dipilih, kita langsung nulisin misalnya kreatif inovatif atau misalnya abad 21 dulu baru kreatif inovatif gitu. Nggak usah, langsung itu milih yang di antara itu. Kalau bisa disesuaikan dengan rencana tesismu. Gitu? Rencana tesismu apa? Wah, yang sekarang literasi digital. Wah, boleh ya literasi digital. Tapi apa indikatornya? Wah, kemampuan berpikir kritis, kemampuan penalaran, kemampuan kolaborasi, wah, kerja tim, etos kerja, daya juang, keuletan. Wah, sekarang abad ini perlu ulet apa enggak? Ulet ini saiki iki dagang, yang pekerjaan. Apa ya, silakan. Terus tuh kan Pak, tadi kan kita kan punya dua punya sepasang ya Pak, ada 3 sama KD 3 sama KD 4. Berarti misalnya di KD 3 itu keterampilan dipilih itu misalnya cuma critical thinking gitu. Sudah saya potong, tadi sudah saya komentari pada tampilannya Mbak Wiwi ya, kalau tidak keliru. Jadi sepasang KD itu ya toh, yang keterampilan abad 21 itu sudah terkait dengan sepasang KD. Tidak memandang itu di KD 4 apa di KD 3. Oh. Sudah jelas? Berarti tidak memandang tidak sepasang KD itu sebagai satu kesatuan. Nah, nanti satu RPP, satu LAM itu boleh, dan urutannya tidak berpasangan, tidak berkorespondensi dengan IPK. Misalnya tadi yang Mbak Wiwi tadi 17, IPK yang 4 tadi ada 8, 10 atau berapa Mbak Wiwi? 10, jadi ada 27 IPK. Nah, kalau perlu 27 IPK itu, saya tanya 27 IPK itu keterampilannya yang inovasi itu mau berapa biji? 5. Nah, maka yang 27 baris tadi dijadikan 5 baris saja. Nah, tapi banyaknya baris mungkin tidak sama, tergantung indikator dari 5 keterampilan itu, indikatornya sama semua apa tidak? Berapa biji? Misalnya kemampuan berpikir kritis, misalnya indikatornya 3 ya 3. Kemampuan kolaborasi, indikatornya 6 ya berarti 6 baris. Kemampuan inovatif, wah berapa indikatornya itu menyesuaikan. Nah, banyaknya baris menyesuaikan, jadi masing-masing kemampuan mungkin banyaknya baris tidak sama, tergantung banyaknya indikator. Tapi jangan dikhawatirkan, wah sudah gitu kan,
menggabungkan nanti kalau sudah indikatornya ditulis jadi sesuai dengan kebutuhan yang digabungkan, yang di merger itu berapa baris sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitu. Sudah sangat jelas belum Mbak Isna ini? Berarti misalnya di yang KD 3 dan 4 itu misalnya pakai keterampilan misalnya pakai keterampilannya itu hanya 2 Pak gitu. Ya. Gitu. Nah, dari 2 keterampilan itulah baru kita jabarin indikator-indikatornya. Ya. Nah, berarti nggak apa-apa nggak urut gitu kan? Itu berdasarkan IPKD-nya. Maksudnya ya nggak urut apanya? Indikatornya Pak. Indikatornya ya urut yang keterampilan nomor 1. Indikatornya 1, 2 sampai 10 misalnya. Keterampilan 2 indikatornya ya 1 sampai 7. Nah, gitu loh, jangan indikator keterampilan 1 ada di nomor 3, 1, 2, 3, nanti dilanjutkan di bawah indikator keterampilan 2 ya jangan. Ya urut jadi 1. Indikator keterampilan ini diberesin semua ada berapa biji. Baru nanti indikator keterampilan 2 berapa biji gitu, jangan diacak. Maksud saya kayak gitu, cuma di IPKD-nya Pak gitu loh. Oh, IPKD? Enggak perlu, IPKD-nya bisa. Iya, maksudnya ketika nggak sesuai gitu loh Pak, maksudnya kayak mana ya Mbak? Sudah nggak usah mikir IPKD. Ketika membuat keterampilan itu dalam artian nggak mikir itu urutannya atau barisnya nggak usah mikir. Iya maksudnya gitu Pak. Itu substansinya. Kalau IPKD-nya kayak gini, keterampilan yang kira-kira bisa diperoleh apa? Kalau bisa jadi keterampilannya tidak bergantung IPKD saja loh ya. Kalau misalnya kolaborasi, nah itu terkait dengan nanti model pembelajarannya. Jadi keterampilan yang dipilih itu bisa nanti dikaitkan dengan strategi pembelajarannya. Jelas belum? Pendekatan, model, metode, media. Oh, itu gimana? Mbak Tista? Iya, Bapak. Ya, jelas belum? Sudah, Bapak. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Mbak Nadila apa Mbak Raras mau tanya boleh? Sudah jelas Bapak. Mbak Raras? Belum ada yang ditanyakan Bapak. Oh ya, sudah jelas belum tapi yang dijelaskan tadi? Sudah Bapak, insya Allah. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang, saya diskusikan sama teman. Ya, Mas Fajar, beres? Beres, Pak. Oh, beres. Ya. Mbak Sari? Beres? Beres, Pak. Beres. Pagi, beres? Sebenarnya masih agak bingung yang indikator itu kata kerjanya bagaimana, tapi mungkin karena saya belum cari referensi lagi, jadi nanti coba saya cari indikator referensi. apa? Maksudnya Yang indikator keterampilan, indikator keterampilan. Oh, kalau itu memang harus baca buku. Iya. Nah, aku nggak baca referensi. Iya. Tapi paling tidak tanda-tanda secara common sense. Nah, secara common sense itu secara nalar gitu ya, secara akal sehat. Tapi kan sudah bayangkan toh. Berpikir kritis itu kayak begini. Misalnya berpikir kritis itu tanda-tandanya suka nanya-nanya kenapa? Nah, kenapa itu tanda-tanda kalau kenapa? Itu tanda-tanda indikator berpikir kritis itu sudah. Kalau ini kok begini? Kenapa? Nah, kalau tanya omong-omongan topik kok pakai kenapa itu, nah itu tanda berpikir kritis. Ya, kalau berpikir logis, nah, mungkin kritis penalaran. Nah, itu tanda-tanda urutannya runtut. Itu common sense dulu. Memang kalau yang ditulis memang harus baca buku, Mbak Anggi. Iya, Pak. Ya sudah ya. Mbak Neni nggak tanya?
Tidak, Bapak. Ya sudah, Mbak Anggun? Tidak, Bapak. Ya sudah. Kalau gitu untuk semuanya saya ulangi ya. Semuanya sudah diminta membuat sampai keterampilan dan indikator pada satu itu ya. Nah, sudah ditampilkan itu. Soalnya nanti kalau mencermati satu-satu IPKD, wah nanti sampai akhir semester skripsi tesis yang sudah ujian saja masih ada yang belum beres ya. Itu karena tadi kurang kuliahnya, mungkin kurang concern tadi ya. Ya mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Cukup, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak.